Halo semuanya, selamat datang di channel saya Dena Ruta Barat. Hari ini saya akan masak saksang daging kerbau khas Batak. Nah, untuk saksang kali ini saya menggunakan daging kerbau sebanyak 1 kg. Kalau teman-teman tidak punya bisa diganti dengan daging sapi ataupun daging ayam. Selanjutnya darah kerbau sebanyak 250 ml atau 1 gelas. Nah, darah kerbau ini sudah saya beri setengah sendok makan garam dan 1 buah perasan jeruk nipis. Buat teman-teman yang berpantang dengan darah atau tidak bisa makan darah, nanti akan saya tunjukkan proses masak saksang versi halalnya. Oke? Lalu asam potong atau asam gelugur 2 keping dan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan dari 1 buah kelapa. Nah, untuk bahan bumbu halusnya, cabai merah keritingnya sebanyak 200 gram. Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Bawang putihnya 12 siung. Lalu jahe 1 buah atau sekitar 40 gram. Dan lengkuasnya 1 buah. Untuk lengkuasnya sebagian saya parut dan sebagiannya lagi nanti akan saya geprek saja. Selanjutnya, bawang merahnya 50 gram. Ini juga nanti akan saya haluskan. Ketumbar yang sudah disangrai sebanyak 1,5 sendok makan, merica butirannya 10 butir, dan bumbu khas Batak namanya andaliman atau lada hitamnya orang Batak ya sebanyak 4 sendok makan, cabai rawit hijaunya sebanyak 30 buah, daun jeruknya 4 lembar, dan juga serainya sebanyak 4 batang. Selanjutnya jeruk nipisnya sebanyak 2 buah, kalau tidak suka asam bisa dikurangi ya. Dan garamnya 3,5 sendok makan, ini juga disesuaikan dengan selera. Air sebanyak 2,5 liter. Dan yang terakhir minyak goreng secukupnya. Oke, sekarang saya akan giling bahan bumbu halusnya secara terpisah. Kalau teman-teman mau menggunakan blender bisa juga ya. Oke, bahan bumbu halusnya sudah jadi. Tadi saya giling menggunakan cobekan biar rasanya lebih enak. Untuk lengkuasnya ini tadi juga sudah saya parut. Sekarang tinggal kita mulai memasak. Pertama saya rebus dulu sebentar daging kerbaunya sampai mendidih. Kemudian nanti air rebusannya saya buang biar bau amisnya hilang ya. Nah, airnya sudah mendidih, sekarang tinggal kita matikan saja kompor gasnya. Kemudian daging kerbaunya diangkat dan air rebusannya dibuang saja. Setelah itu baru nanti kita rebus lagi daging kerbaunya. Oke, sekarang kita rebus kembali daging kerbaunya. Tuangkan dulu airnya ya. Nah, untuk airnya ini atau air kaldunya ini nanti kita gunakan pada saat masak saksang kerbaunya. Kenapa dagingnya direbus? Biar lebih mudah dicincang. Nah, arti saksang itu artinya adalah dicincang atau dicacah atau dipotong kecil-kecil. Nah, ini nanti akan kita rebus selama setengah jam. Jadi nanti daging kerbaunya lebih cepat lunak. Ini sudah setengah jam, tinggal kita matikan kompor gasnya. Kita angkat daging kerbaunya dan siap untuk kita cincang. Selanjutnya daging kerbaunya tinggal disaksang, atau artinya tinggal dicincang atau dipotong atau dicacah kecil-kecil. Untuk ukurannya yang namanya saksang pasti ukurannya kecil-kecil ya. Daging kerbaunya sudah selesai dicincang, sekarang tinggal kita mulai memasak. Panaskan dulu minyak gorengnya dengan menggunakan api kecil saja ya. Oke, sekarang kita tumis dulu bawang merahnya. Tunggu sampai bawang merahnya wangi dulu. Lalu masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan daun jeruknya, dibuang dulu tulang bagian tengahnya.
Setelah itu masukkan serai yang sudah dikoprek tadi, diaduk. Wah, bumbunya sudah mulai wangi. Masukkan juga lengkuas yang sudah dikoprek tadi. Sekarang masukkan cabai yang sudah dihaluskan tadi. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa ya, apinya kecil saja biar nanti bumbunya tidak gosong. Selanjutnya masukkan jahe yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu masukkan lengkuas yang sudah diparut tadi dan juga cabai rawit hijau yang sudah dihaluskan. Untuk andalimannya tidak usah ditumis ya, nanti andalimannya jadinya pahit. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Lalu masukkan ketumbar dan juga merica yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk lagi. Wanginya sampai kemana-mana ini ya. Sekarang kita masukkan daging kerbau yang sudah dicacah tadi atau dicincang tadi. Kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur. Jadi kalau saksang itu enaknya pedas, kemudian asin, dan juga ada asamnya. Baru dia terasa enak, oke? Sekarang tinggal kita tuang saja sedikit demi sedikit air kaldunya. Air kaldunya sudah dituangkan, sekarang kita masukkan andaliman yang sudah digiling. Selanjutnya masukkan asam potong atau asam gelugurnya. Selanjutnya masukkan dulu garamnya sebanyak 2 sendok makan. Oke, sekarang kita masak daging kerbaunya kira-kira 1 jam sampai dagingnya benar-benar lembut dan matang. Setelah 1 jam baru masukkan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan atau digiling halus. Kalau dalam bahasa Batak ini disebut dengan obu-obu. Nah, buat teman-teman yang berpantang dengan darah atau tidak bisa makan darah, proses masak saksang ini versi halalnya sampai di sini saja ya. Tinggal ditambahkan saja air perasan jeruk nipisnya dan garamnya disesuaikan. Nah, buat teman-teman yang bisa makan darah, selanjutnya proses masak saksang ini akan kita lanjut. Kira-kira kita tunggu selama 10 menit dulu. Selanjutnya tuangkan darah kerbaunya, sebaiknya disaring dulu ya. Oke. Oke, sekarang tinggal diaduk saja sampai tercampur merata dengan daging kerbaunya. Nah, untuk saksang memang identik dengan menggunakan darah ya, atau juga identik dengan daging B2. Tapi sebenarnya bisa juga diganti dengan daging kerbau ataupun daging ayam maupun daging sapi. Nah, untuk versi halalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kita tunggu sampai 25 menit. Setelah 25 menit sekarang saya akan tuangkan air perasan jeruk nipisnya biar rasanya lebih mantap. Atau dalam bahasa Bataknya asa tabu dayina. Oke? Kita aduk-aduk, kita tunggu lagi kira-kira 5 menit. Sekarang saya tes dulu rasanya. Kalau kurang garam bisa ditambahkan garamnya.
Rasanya masih kurang asin, sekarang saya mau tambahkan garamnya. Nah, untuk penggunaan garam disesuaikan dengan selera teman-teman saja ya. Mana tahu teman-teman tidak suka asin ya kan? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, saksang daging kerbaunya sudah jadi. Lezatnya ya. Sekarang tinggal kita matikan kompor gasnya dan saksangnya siap disajikan. Tada, ini dia nih saksang daging kerbau. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa nih untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih Mauliate. Horas!